Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana tepatnya sebuah perusahaan mencatat pendapatan miliaran rupiah dari sebuah kontrak yang super rumit? Nah, selamat datang di sesi penjelasan kali ini. Hari ini, kita bakal membedah habis-habisan salah satu standar akuntansi paling krusial di Indonesia saat ini, PSAK 115. Kita akan melihat persisnya bagaimana perjalanan pendapatan itu dicatat dari sebuah kontrak. Yuk kita mulai! Kalau Anda melihat dokumen standar akuntansi keuangan 115 ini, jangan anggap ini cuma sekedar update aturan biasa. Ini tuh benar-benar sebuah game changer, sebuah pergeseran paradigma yang luar biasa besar bagi dunia bisnis di Indonesia. Cara perusahaan mengakui pendapatan mereka dirombak total. Kalau pekerjaan Anda bersinggungan dengan kontrak, pelaporan, atau analisis keuangan, ini adalah aturan main baru yang wajib banget Anda kuasai. Untuk membedah ini, kita punya peta jalan yang padat. Kita akan mulai dari prinsip utama PSAK 115, masuk ke soal kapan pendapatan itu diakui, lanjut ke pengukuran harga transaksi, cara mengukur kemajuan kontrak seiring waktu, dan ditutup dengan beberapa panduan kasus kontrak spesifik di lapangan. Yang bikin aturan ini sangat monumental adalah skala perubahannya. PSAK 115 ini secara harfiah menyapu bersih standar-standar lama yang mungkin sudah nempel banget di kepala kita. Bye-bye PSAK 23 soal pendapatan, PSAK 34 soal konstruksi, sampai aturan spesifik untuk real estate dan program loyalitas pelanggan, semuanya ditarik mundur. Semuanya sekarang dilebur jadi satu kerangka kerja yang seragam. Oke, kita masuk ke bagian pertama, yaitu prinsip utama PSAK 115. Mari kita pahami filosofi baru pencatatan pendapatan ini. Kata kunci dari seluruh standar ini cuma satu, pengendalian atau kontrol. Dulu, kita kan seringnya fokus pada kapan sih risiko dan manfaat itu pindah ke pelanggan. Tapi PSAK 115 mengubah cara pandang itu. Jantung dari standar ini adalah berpindahnya pengendalian dari entitas ke pelanggan. Sederhananya begini, kalau pelanggan sudah bisa mengarahkan penggunaan barang atau jasa itu, bisa mendapat sebagian besar manfaatnya, atau bahkan bisa mencegah pihak lain untuk menggunakannya, nah, disitulah pengendalian resmi berpindah. Lanjut ke bagian kedua, pengakuan. Kapan persisnya pendapatan dicatat? Ini tentang mengidentifikasi kapan kita memenuhi kewajiban kita. Jadi, janji atau kewajiban kita ke pelanggan itu pada dasarnya bisa dipenuhi lewat dua cara. Pertama, sepanjang waktu. Bayangkan saja jasa kebersihan, pelanggan kan menerima manfaatnya bersamaan dengan saat lantai itu sedang dipel kan? Nah, cara kedua adalah waktu tertentu. Ini ibarat Anda membeli kopi di kafe. Anda tidak mendapatkan setengah manfaat saat kopinya sedang diseduh. Anda baru memegang kendali penuh saat cangkir kopi itu benar-benar diserahkan ke tangan Anda pada satu titik waktu spesifik. Tapi praktiknya, bagaimana seorang akuntan bisa yakin 100% kalau pengendalian itu sudah pindah di satu waktu tertentu? Standar ini membeli beberapa indikator kuat. Coba cek, apakah perusahaan sudah punya hak untuk menagih pembayaran? Apakah pelanggan secara hukum sudah jadi pemiliknya? Atau apakah barang fisiknya sudah pindah tangan? Kalau pelanggan sudah menanggung esiko kehilangan atas barang itu dan sudah menerimanya, nah itu sinyal kuat banget kalau pendapatan sudah siap untuk diakui. Sekarang masuk ke bagian ketiga, pengukuran. Kita sudah tahu kapan harus mencatat, sekarang kita tentukan berapa nilainya. Menentukan harga transaksi itu kedengarannya gampang banget kalau angkanya pasti tertulis di kontrak. Tapi kita tahu dunia bisnis itu dinamis banget kan? Makanya PSAK 115 mengatur ketat yang namanya imbalan variabel. Hal-hal seperti diskon, kemungkinan refund dari pelanggan, bonus kalau proyek kelar lebih cepat, atau malah denda kalau telat, itu semua akan membuat harga transaksi berfluktuasi. Kita sudah tidak bisa lagi sekadar mencatat harga kotor, lalu tutup mata terhadap kemungkinan-kemungkinan ini. Terus, bagaimana cara kita menghitung variabel yang belum pasti ini? Standar memberikan dua metode, dan Anda harus memilih yang paling akurat memprediksi uang yang akan diterima. Pertama, metode nilai ekspektasian. Ini menghitung probabilitas dari banyak kemungkinan hasil. Cocok banget kalau Anda punya ratusan kontrak dengan pola yang mirip-mirip. Tapi kalau Anda cuma menghadapi skenario hitam putih, misalnya dapat bonus penuh atau tidak sama sekali, Anda lebih baik pakai metode jumlah paling mungkin. Oh ya, ada satu detail krusial lagi nih. Bagaimana kalau ada jeda waktu yang lumayan lama, katakanlah lebih dari setahun, antara penyerahan barang dan waktu pelanggan membayar? Nah, ini disebut komponen pendanaan signifikan. Pada dasarnya, nilai waktu dari uang itu harus dihitung. Standar ini memaksa kita untuk memisahkan mana yang murni pendapatan dari berjualan barang dan mana yang sebetulnya adalah efek dari membelikan semacam pinjaman ke pelanggan. Oke, bagian keempat, mengukur kemajuan sepanjang waktu. Di sini kita akan membandingkan metode output dan metode input.
Kalau pekerjaan kita tidak selesai dalam sehari, kita harus memilih cara mengukur progresnya. Metode output itu lebih disukai, karena dia mengukur nilai yang langsung diterima pelanggan. Contohnya menghitung berapa unit mesin yang sudah terpasang. Tapi kadang metode ini sulit banget diobservasi. Sebagai gantinya, kita bisa pakai metode input. Ini mengukur usaha yang dikeluarkan perusahaan, seperti jumlah jam kerja insinyur atau material yang sudah terpakai. Kuncinya cuma satu, metode manapun yang dipilih harus secara wajar menggambarkan transfer pengendalian ke pelanggan. Masuk ke bagian kelima dan terakhir, panduan kasus kontrak spesifik. Mari kita lihat penerapan PSAK 115 di dunia nyata yang lebih kompleks. Ini dia pertanyaan yang paling sering menjebak. Apakah di sebuah transaksi, perusahaan Anda itu sebenarnya bertindak sebagai prinsipal atau hanya sekedar agen? Wah, ini krusial banget. Jawaban dari pertanyaan ini bakal mengubah seluruh bentuk laporan laba rugi Anda, antara mencatat pendapatan secara penuh alias kotor, atau hanya bersih sebesar komisi saja. Lalu apa tandanya kalau kita ini cuma agen? Coba perhatikan karakteristik ini. Pertama, kalau ada barang yang rusak, pihak pemasok utamalah yang bertanggung jawab penuh, bukan Anda. Kedua, Anda tidak pernah menanggung risiko barang tidak laku. Ketiga, Anda tidak punya kuasa penuh untuk menentukan harga jual ke pelanggan. Kalau tanda-tanda ini ada, aturannya jelas. Anda hanya mengendalikan jasa perantara, bukan barangnya. Jadi pendapatan yang diakui murni hanyalah porsi komisi yang Anda dapatkan. Kasus menantang lainnya adalah perjanjian pembelian kembali. Bayangkan Anda menjual alat berat, tapi berjanji untuk membelinya lagi 2 tahun ke depan. Di bawah PSAK 115, karena hak pelanggan sebenarnya dibatasi untuk bebas mengendalikan aset itu secara permanen, ini mungkin bukan transaksi penjualan sama sekali. Kalau Anda wajib membeli balik yang disebut forward, punya hak menariknya kembali yang disebut call option, atau harus membeli jika pelanggan meminta alias put option, itu seringkali malah dicatat sebagai sewa atau perjanjian pendanaan, bukan pendapatan jual beli biasa. Bagaimana? Lumayan padat ya? Kita sudah membedah tuntas bagaimana PSAK 115 ini mengubah segalanya. Mulai dari mengidentifikasi pengendalian, menghitung imbalan variabel yang rumit, hingga memisahkan posisi sebagai prinsipal atau agen. Nah, pertanyaan penutup untuk Anda bawa pulang hari ini, dengan standar baru yang super ketat ini, apakah sistem pelaporan keuangan dan desain kontrak di perusahaan Anda saat ini sudah benar-benar tangguh untuk menangkap realita transaksi yang sebenarnya? Coba dipikirkan lagi. Terima kasih sudah bergabung di sesi penjelasan ini, teruslah belajar dan sampai jumpa.